Ya, pagi ini kita akan sharing sedikit mengenai pupuk kohe ya. Pupuk kohe itu salah satu pupuk yang menurut saya sangat bagus diaplikasikan di tanaman seperti tanaman apokat. Pupuk kohe itu kan kumpulan dari apa yang dimakan oleh apakah itu sapi ataupun kambing. Yang ini kambing ya, kohe kambing. Yang dimakan oleh kambing itu adalah tentu saja makanan yang bisa dicerna oleh kambing ya, mengandung nutrisi-nutrisi, mengandung kalsium. Ya, rumput-rumput yang jenis dimakan oleh kambing itu sudah seleksi oleh kambing, yang disukai oleh kambing dan bisa dimakan oleh kambing, yang mengandung nutrisi sehingga membentuk tubuh kambing agar tumbuh besar, memiliki daging yang gemuk, tulang yang kokoh. Itu artinya yang kambing makan itu adalah memang mengandung nutrisi yang baik ya, mengandung protein nabati dan zat-zat lain untuk tumbuh kembang seekor kambing. Nah, itulah yang dimakan oleh kambing. Kemudian sisa-sisa apa yang tidak diserap oleh tubuh kambing itu dikeluarkan dalam bentuk kotoran hewan. Ya, mungkin kadar nutrisinya sudah berkurang karena sudah dalam bentuk ampas ya, dalam bentuk kotoran. Tetapi yang dikeluarkan itu bisa dijadikan pupuk ya untuk tanaman. Namun yang perlu diperhatikan, kita sama-sama perhatikan bagaimana cara aplikasinya dan kapan aplikasinya. Itu yang terkadang menjadi masalah ya. Nah, kalau kohenya itu masih terlalu muda istilahnya ya, baru dikeluarkan oleh kambing, mungkin masih mengandung gas-gas dari saluran pencernaannya ya, atau masih mengalami proses pembusukan itu sendiri, yang mana proses pembusukan itu mungkin mengandung gas-gas yang kurang cocok untuk tanaman. Apakah itu gas, saya kurang paham ya, tapi yang jelas itu gas-gas itu masih ada dan masih dihasilkan oleh kotoran hewan yang baru saja dikeluarkan atau belum lama dikeluarkan. Saya melihat langsung ini kotoran hewan ini pada saat baru saya dapatkan beberapa bulan yang lalu ya, baru diantar. Kemudian ada yang saya buka karungnya, waktu itu karungnya masih bagus ya, masih kokoh. Ini sudah hancur dan saya mau coba, ternyata ada semacam embun begitu ya yang keluar dari karungnya, semacam asap atau embun gitu. Oh, ternyata ini sepertinya ada gas yang dihasilkan, berarti belum siap ini. Nampaknya itulah yang berpengaruh buruk kepada tanaman, bukan kohenya ya, tetapi proses pembusukannya belum selesai ya, proses fermentasi mungkin, saya kurang paham. Jadi jangan buru-buru diaplikasikan kalau memang masih baru ya. Kemudian cara memberikannya itu mungkin hampir sama lah dengan pupuk kimiawi yang non organik. Kalau apalagi yang masih agak baru ya, kohenya masih agak baru, dihindari untuk kena langsung ke akar tanaman, jangan sampai kena langsung ya. Kalau bisa sebisa mungkin, itu mungkin untuk yang belum begitu matang ya. Jadi ini sudah mulai bertunas lagi nih, aligator ya.
cepat juga naiknya nih. Ini tempo kemarin masih muda, belum selesai, ini udah mulai tunas lagi. Nah jadi akhirnya saya biarkan dulu, saya tumpuk dulu di dekat-dekat pokok bibit alpukat ya. Setelah beberapa bulan kondisi karungnya sudah mulai terurai, sudah mulai hancur ya, dan mulai tumbuh rumput-rumput ini ya. Tumbuhnya rumput-rumput ini menandakan bahwa ini sepertinya sudah siap untuk diaplikasikan ya, sudah siap untuk dipupukkan ke tanaman. Artinya rumput ini sudah bisa memakan kohenya ya. Rumputnya tidak keracunan lagi terhadap gas-gas yang mungkin dihasilkan. Dalam bahasa kita mungkin pupuk ini sudah dingin ya, sudah dingin. Bahasa kitanya, bahasa taninya ya sudah dingin, sudah bisa digunakan. Ditandai dengan tumbuhnya rumput-rumputan ya. Rumput-rumputan ini sudah bisa memakan kohe ini. Jadi ini penting juga untuk kita perhatikan ya. Salah satu tanda kohe siap dipakai itu ya, ini sudah mulai tumbuh rumput-rumput. Itu membuktikan bahwa kohenya sudah cukup aman ya, sudah bisa dimakan oleh rumput. Maka dari itu mungkin ini hal sepele mungkin ya, sepele tetapi besar sekali dampaknya terhadap tanaman kita, tanaman alpukat ya. Kalau kita buru-buru atau kurang berpengalaman seperti saya lah ya, saya berpengalaman, pernah juga kita pakai yang masih muda tadi, yang belum begitu matang kohenya. Nah, kesulitannya kalau mau difermentasi ini memakai M4 agak sulit ya, karena karungnya terlalu banyak. Mau dibuka satu persatu, mau ditumpuk terus disiram M4, ditutup lagi, ini sepertinya agak merepotkan ya. Jadi saya tumpuk saja begini, tidak saya fermentasi dengan M4. Jadi saya biarkan saja secara alami dia akan matang dengan sendirinya, yang ditandai dengan tumbuhnya rumput-rumput tadi. Inilah cara saya mengenali kalau bahwa kohe itu sudah siap atau belum. Nah, bagaimana rekan-rekan? Mungkin ada ilmu-ilmu tambahan, informasi tambahan, atau meluruskan apa yang saya sampaikan ini, silakan ya. Memang kadang-kadang kita yang pemula ini kurang ini ya, kurang begitu memperhatikan yang beginian. Beli kohe atau ambil kohe terus langsung kasih ke tanaman tanpa memperhatikan dampaknya. Maka yang terjadi adalah hal-hal yang tidak diinginkan. Tanamannya juga bukan hanya tumbuh kurang bagus, tetapi ya keracunan. Bahkan ekstrimnya mungkin ada yang mati. Jadi meskipun ini sepele, meskipun pengetahuannya sepele bahwa kotoran hewan itu harus matang dulu atau harus fermentasi dulu, tetapi kita harus benar-benar memperhatikannya ya, menjadi bahan perhatian. Dan salah satu tanda pupuk organik kotoran hewan yang sudah siap digunakan atau sudah matang itu adalah tumbuhnya rumput-rumput.
itulah bukti bahwa tanaman kita sudah bisa memakannya, akarnya sudah bisa memakan pupuk tersebut. Nah, demikian rekan-rekan pemula seperti saya, bincang ringan, info ringan, sharing ringan pagi ini. Saya juga masih belajar dan ingin terus belajar sehingga nantinya terus bertambah pengetahuan ya, bertambah pengalaman, dan semoga bermanfaat. Jika bermanfaat maka silakan diambil manfaatnya, jika salah dan kurang tepat cara penyampaian ataupun ada keliru, mohon agar saya ini diluruskan ya, mohon agar dikoreksi dan saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.